Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi ini sendiri ada pada bab ketiga di kelas 8. Untuk lebih jelasnya, yuk kita pahami bareng-bareng. Pada bab ini, ada 5 topik besar yang akan disampaikan. Yang pertama itu ada definisi relasi dan fungsi, yang kedua menyatakan fungsi dan relasi, yang ketiga ada notasi fungsi, yang keempat ada nilai fungsi, dan yang terakhir adalah grafik fungsi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Berikut adalah definisi dari relasi. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh dari relasi. Relasi itu tadi kan dia menghubungkan ya. Jadi sebenarnya relasi itu untuk singkatnya itu adalah hubungan. Relasi itu adalah hubungan. Nah, di sini ada contoh jika himpunan A, di sini ada Ria, Rian, Reni, dan Revi, dan himpunan B ada Pub, ada Country, ada Jazz. Nah, relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah menyukai. Kalian buat model diagram panahnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian di sini relasinya adalah menyukai, maka kita boleh kemana aja nih? Di sini Ria menyukai pop, Ria menyukai country, terus ada Rian menyukai pop, ada Rian menyukai jazz, dan seterusnya. Ini adalah sebuah relasi dengan relasinya itu adalah menyukai. Karena nanti relasi di soal dia akan berbeda-beda. Ada menyukai, ada kurang dari, atau 2 kali dari, atau apapun itu kalau misalkan berhubungan dengan bilangan. Oke. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus atau hubungan yang khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Berikut adalah definisi fungsi atau pemetaan. Oke, untuk memahami definisi dari fungsi, di sini ada 3 contoh nih. Kalian sebutkan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Nah, dari pengertian sebelumnya atau dari definisi sebelumnya, fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan anggota himpunan A tepat satu pada anggota himpunan B. Tepat satu. Setiap anggota A harus dipasangkan tepat satu. Oke, untuk contoh yang pertama, kita lihatnya itu adalah himpunan A. Himpunan A-nya di sini apakah dia terpasang semua ke anggota B? Iya. Tapi apakah tepat satu? Nah, untuk A ke U di sini dia tepat satu. B. Nah, B di sini dia ke V dan ke W, berarti dia tidak tepat satu. Maka dari itu, untuk contoh yang pertama itu adalah bukan fungsi. Nah, untuk contoh kedua, perhatikan himpunan A-nya saja, maka di sini apakah dia terpasang semua dengan anggota B? Ya. Apakah dia tepat satu? Ya, karena A dengan W, B ke U, dan C ke X. Maka untuk contoh yang kedua itu merupakan fungsi. Nah, kalau untuk contoh yang ketiga, apakah himpunan A dipasangkan ke
himpunan B tepat 1, apakah semuanya terpasang? Nah, di sini kan hanya A dan C, B-nya tidak. Nah, itu tidak memenuhi syarat fungsi. Maka contoh yang ketiga itu bukan fungsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang istilah penamaan pada fungsi. Nah, di sini ada contoh himpunan A dan himpunan B dengan himpunan A-nya anggotanya A, B, C, D dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, untuk himpunan A sendiri di fungsi namanya adalah daerah asal atau domain. Kenapa disebut daerah asal? Kalian lihat panahnya. Panahnya itu kan dari himpunan A ke himpunan B. Maka himpunan A disebut daerah asal atau domain dengan anggotanya yaitu A, B, C, D. Yang kedua, tadi kan panahnya dari A ke B, maka B itu merupakan daerah kawan atau disebut dengan kodomain. Nah, anggotanya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Seluruh anggota himpunan B merupakan daerah kawan. Selanjutnya, kan di sini untuk yang himpunan B yang ada panahnya itu angka 1, 2, dan 4. Nah, 1, 2, dan 4 ini disebut dengan daerah hasil atau range. Jadi, daerah hasil ini tidak semua anggota himpunan B disertakan, hanya yang terkena panah aja. Nah, jadinya himpunannya adalah 1, 2, dan 4. Oke, untuk fungsi sendiri di sini kan dilihat dari tanda panahnya itu A dipasangkan dengan 1. Contoh di sini dapat ditulis dengan A tanda panah 1. Dibacanya adalah A dipetakan ke 1. Terus yang B, maka B dipetakan kedua, C dipetakan keempat, dan D dipetakan kedua. Oke, tadi kita sudah membahas istilah-istilah dari penamaan di fungsi ya. Sekarang itu menyatakan relasi dan fungsi. Sebelumnya saya udah pernah bilang ya, yang di awal. Untuk menyatakan relasi dan fungsi ini ada 3. Dengan diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Di sini contoh. Diketahui himpunan K-nya A, B, C, D, dan himpunan L-nya adalah 1, 2, 3. Dengan model fungsinya itu A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 3, C dipetakan ke 1, dan D dipetakan ke 3. Maka yang pertama diagram panahnya seperti ini. Kalian bentuk oval 2 seperti ini. Ini adalah diagram panah. Dengan yang pertama itu adalah himpunan K, lalu himpunan L. Masukkan untuk anggota K-nya itu A, B, C, D, dan anggota L-nya itu adalah 1, 2, 3. Lalu kalian panahnya itu sesuai dengan perintah, ya kan? A dipetakan dengan 1, B dipetakan dengan 3, C dipetakan dengan 1, dan D dipetakan dengan 3. Selanjutnya, kita bisa membuat diagram kartesius seperti ini. Dengan anggota himpunan K kita taruh di sumbu X dan himpunan anggota L kita taruh di sumbu Y. Nah, seperti ini kalian titik-titik bentuk kayak gini lah ya. Nah, untuk yang terakhir itu dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, tadi kan A dipetakan ke 1, maka himpunan pasangan berurutannya A, 1, lalu setelahnya B, 3, C, 1, dan D, 3. Maka secara berurutan. Oke, selanjutnya banyak fungsi dari 2 himpunan. Oke, jika banyak anggota himpunan A dan B adalah N
A dan NB, maka banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B sama dengan anggota B dipangkatkan anggota A, dan yang sebaliknya jika dari B ke A, maka anggota A dipangkatkan oleh anggota B. Di sini contoh diketahui himpunan K-nya A, B, C, D, dan L-nya 1, 2, 3. Lalu untuk himpunan K, anggotanya sendiri A, B, C, D, berarti ada 4. Dan di himpunan L, anggotanya 1, 2, 3, maka ada 3. Jadi untuk menentukan banyak fungsi dari K ke L, maka anggota L dipangkatkan anggota K. Jadinya 3 pangkat 4 sama dengan 81. Terus untuk yang B, fungsi dari L ke K itu sama dengan anggota K dipangkatkan anggota L. Jadinya 4 pangkat 3 sama dengan 64. Cara mengkalikannya itu 4 pangkat 3, maka 4 kali 4 kali 4 sampai 3 kali. Begitu juga dengan 3 pangkat 4, maka 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali. Kalian kalikan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Dengan demikian, banyak anggota A, himpunan A dan B haruslah sama. Berikut definisi dari korespondensi satu-satu. Contoh dari korespondensi satu-satu, tadi di definisi sudah jelas lah ya. Jadi himpunan A dan B, atau di sini contohnya kan himpunan P dan Q ya. Nah, dia itu harus dipasangkan tepat satu ke anggota Q. Begitu juga dari Q, itu harus dipasangkan dari anggota P tepat satu juga. Jadi, anggota P dan Q, anggotanya haruslah sama. Kayak ini, anggota di himpunan P ada 3, yaitu ABC. Dan anggota himpunan di Q itu ada 3 juga, X, Y, Z. Nah, yang contoh keduanya juga sama tuh, himpunan P anggotanya ada 2, dan di himpunan Q anggotanya juga ada 2. Itulah korespondensi satu-satu. Oke, selanjutnya itu rangkuman dari relasi dan fungsi ya. Sini saya mau ngasih tips-tips ke kalian biar kalian bisa membedakan mana relasi, mana fungsi, mana korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu ini sebenarnya merupakan bagian dari si fungsi. Jadi syaratnya itu hampir sama. Nah, dari yang relasi terlebih dahulu. Di sini himpunan A dan B-nya itu saya bilang boleh jomblo dan boleh selingkuh. Maksudnya untuk himpunan A ke himpunan B, anggota-anggotanya itu tuh boleh ada yang dipasangkan, atau dia mau nggak dipasangkan juga nggak apa-apa, atau mau dia sampai berapa kali dipasangkan dengan anggota B, itu juga tidak apa-apa. Begitu juga sebaliknya dari B ke A, seperti itu. Nah, untuk fungsi, sesuai dengan definisi, dia itu setiap anggota A harus dipasangkan tepat satu pada anggota B. Jadi untuk fungsi yang kalian harus lihat banget itu hanya di domainnya saja, daerah asalnya. Di sini daerah asalnya itu adalah himpunan A. Berarti dia nggak boleh jomblo dan dia tidak boleh selingkuh. Ya kan? Jadi dia nggak boleh ada yang kosong dan dia nggak boleh ada yang double nih, apalagi triple. Ya nggak? Itu untuk himpunan A-nya. Nah, kalau himpunan B-nya itu terserah. Dia boleh jomblo ataupun boleh selingkuh. Jadi untuk fungsi yang ditekankan itu hanya domainnya saja, yaitu himpunan A-nya nih. Dia tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Nah, untuk korespondensi satu-satu, himpunan A dan B-nya itu dia nggak boleh jomblo ataupun dia tidak boleh selingkuh. Jadi harus punya pasangannya.
A, misalkan ya, kalau dicontoh di sini, A dipasangkan oleh X. Nah, dia tuh nggak boleh nih, A ke Y itu nggak boleh. Jadi harus A ke X, B ke Y, C ke Z, dan seterusnya, seperti itu. Selanjutnya notasi fungsi. Nah, di sini ada f.2x ke y. Maksudnya cara bacanya itu adalah f memetakan x ke y. Dengan y-nya merupakan bayangan atau peta. Nah, di sini lebih jelasnya f itu merupakan fungsi. Maksudnya di sini ada f itu tuh nama fungsinya, fungsi f, atau mau diganti fungsi h, atau mau ganti fungsi g juga boleh. Nah, tapi x dan y di sini tidak boleh berubah. X tetap x dan y tetap y. Dengan x-nya anggota daerah asal dan y sama dengan fx, itu merupakan bayangan dari si x. Dengan demikian, f memetakan x ke ax plus b dengan a dan b bilangan real, maka yang pertama itu bayangan x oleh f dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax plus b. Yang kedua, fx sama dengan ax plus b disebut bentuk rumus fungsi. Jadi rumus fungsinya ini adalah fx ax plus b. Nah, yang ketiga, bentuk fx sama dengan ax plus b dengan nilai y selalu bergantung pada nilai x. Dengan variabel x disebut variabel bebas dan variabel y disebut variabel bergantung. Maksudnya adalah kenapa disebut dengan variabel bebas? Karena x di sini atau anggota daerah asal itu tergantung. Bisa bebas, bisa bilangan genap, bisa bilangan ganjil, atau bilangan cacah, 1, 2, 3, 4, 5, terserah. Nah, variabel y kenapa disebut variabel bergantung? Karena variabel y itu nilainya akan ketahuan kalau misalkan dari si x-nya nih. Kalau kita substitusi x-nya akan mendapatkan y, maka di sini y disebut variabel bergantung. Selanjutnya kita akan bahas tentang nilai fungsi. Di sini saya langsung masuk aja dalam bentuk contoh soal. Contoh soalnya di sini diketahui fungsi f memetakan x ke 3x min 1. Di sini pertanyaannya ada 5 yang harus kalian jawab. Oke, kita akan jawab satu persatu. Yang pertama, rumus fungsinya. Nah, rumus fungsi secara umumnya kan kita sudah tahu ya kalau fx sama dengan ax plus b. Maka dari yang diketahui fungsi di soal, kita harus menentukan rumus fungsinya. Nah, jadi rumus fungsinya itu ya fx sama dengan 3x min 1. Dah, hanya seperti itu untuk rumus fungsinya. Nah, untuk pertanyaan yang B, nilai fungsi untuk x sama dengan min 4. Berarti kalian harus tahu nilai fungsi ketika x-nya itu kita ganti jadi min 4. Oke, seperti ini. X-nya kita ganti jadi min 4. Nah, berarti kan 3 kali min 4 sama dengan min 12, dikurangi 1 jadinya min 13. Jadi nilai fungsinya untuk x sama dengan min 4 adalah min 13. Jadi kalian tinggal ganti atau substitusi min 4 ke dalam x-nya. X-nya kalian ganti jadi min 4 semuanya. Nah, yang C. Pertanyaan C, bayangan dari 5 itu berapa? Nah, sama seperti nilai fungsi untuk x sama dengan min 4. Caranya ya, bayangan dari 5, 5 itu merupakan x-nya. Maka kita ganti x-nya dengan 5. Maka 3 kali 5, 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Selanjutnya untuk pertanyaan yang D, itu fungsi atau F2 ditambah F3 itu berapa? Nah, berarti tadi kan rumusnya itu adalah fx sama dengan 3x min 1. Berarti kita harus tahu hasil dari F2 dan F3.
Berarti yang pertama itu kita ganti X-nya dengan 2, hasilnya itu 5. Dan yang kedua itu X-nya kita ganti dengan 3, hasilnya 8. Maka F2-nya itu 5 dan F3-nya itu 8. Ketika dijumlahkan hasilnya 13. Nah, untuk pertanyaan yang E, tentukan nilai A jika FA sama dengan 29. Kayak seperti ini. Rumusnya kan Fx sama dengan 3x min 1. Kalau misalkan di sini kan dia bilang FA, berarti X-nya kita ganti A sama dengan 29. Nah, terus kita pindah ruas nih. 3A sama dengan 29 tambah 1, maka 3A sama dengan 30, dan A adalah 30 bagi 3, dan A adalah 10. Seperti itu. Selanjutnya bentuk fungsi. Nah, saya langsung masuk contohnya saja. Di sini diketahui suatu fungsi ditentukan dengan fx sama dengan ax plus b. Itu rumus fungsi secara umum ya. Jika diketahui f4-nya sama dengan 5, f min 2-nya sama dengan min 7. Tentukan nilai a dan b, dan yang b-nya itu bentuk fungsinya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, rumus fungsi umumnya yaitu fx sama dengan ax plus b. Maka kita step pertama itu kita cari dulu persamaannya. Untuk yang f4 sama dengan 5, maka x-nya kita ganti dengan 4. Maka jadi 4a ditambah b sama dengan 5. Itu merupakan persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang kedua itu kita dapat dari f min 2 sama dengan min 7. Maka X-nya kita ganti dengan min 2. Jadinya min 2A ditambah B. Kenapa bisa seperti ini? Kalian lihat ya fungsi rumus fungsi secara umum, yaitu fx sama dengan ax plus b. Kita berpatokan pada dia. Nah, kita sudah menemukan persamaan 1 dan 2 diperoleh dengan cara eliminasi. Karena di sini B-nya sudah sama, maka tinggal kita kurang saja. Jadinya 4A dikurangi min 2, jadinya 6A. Kalian kalau masih bingung, kalian tulis di kertas. 4 dikurangi min 2, jadinya min ketemu min plus kan ya. Jadinya 6A, B dikurangi B, jadi habis. 5 dikurangi min 7 sama dengan 12. Jadi 6A sama dengan 12, A sama dengan 2. 2 dari mana? Dari 12 dibagi 6. Berarti kita sudah menemukan A-nya. Sekarang kita cari B-nya dengan mensubstitusikan A sama dengan 2 ke salah satu persamaan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Di sini saya memasukkan ke persamaan pertama, 4A tambah B sama dengan 5. Kita ganti nih, A-nya itu dengan 2, jadi 4 kali 2 sama dengan 8, ditambah B sama dengan 5. Pindah ruas, didapat dengan 5 dikurangi 8, dengan B-nya min 3. Jadi kita udah tahu nilai A-nya 2 dan B-nya min 3. Nah, bentuk fungsinya itu kita sama berpatokan dengan rumus fungsi secara umum, yaitu fx sama dengan ax plus b. Nah, kita ganti nih a-nya dengan 2 dan b-nya dengan min 3. Jadilah untuk bentuk fungsinya itu yaitu fx sama dengan 2x min 3. Oke, untuk cara grafik fungsi sendiri kita menggunakan koordinat kartesius yang sebelumnya kita sudah pernah bahas ya. Nah, di sini langsung aja contoh soalnya. Buatlah tabel untuk fungsi G, X memetakan X plus 1 dari himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan bilangan cacah dan gambarlah grafiknya. Oke, yang pertama kita harus membuat tabel, karena kan perintahnya buatlah tabel. Kita buat tabel seperti ini, kan rumus fungsinya jadinya Gx sama dengan X plus 1 ya, dengan X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka Xgx maksudnya X-nya itu yang 0, Gx-nya itu ketika kita masukin nih, X-nya dengan 0, maka 0 ditambah 1 sama dengan 1, maka jadi 0,1. Untuk X ada sum X-nya 1,
X-nya kita substitusi dengan 1 nih ya. Maka 1 tambah 1 jadi 2. Begitu juga dengan X sama dengan 2, yaitu maka 2 ditambah 1 sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, jadi pasangannya itu 0,1, 1,2, 2,3 dan seterusnya. Nah, langkah yang kedua kita buat koordinat kartesius dan pasangannya ini kita jadikan titik koordinat, ya kan? Yang pertama 0,1, tentukan titiknya di mana, terus 1,2, titiknya ada di mana, dan seterusnya. Tentukan titiknya sampai 5,6. Nah, dan yang ketiga, kita tinggal tarik garis dari titik yang pertama ke titik selanjutnya. Kenapa itu tanda panahnya sampai melebihi dari titik 5,6? Karena dia itu akan berkelanjutan. Kalau X-nya saya tambah nih jadi 6, ada 6, 7, 8, 9, 10, maka grafiknya itu akan terus naik. Seperti itu. Oke, sekian dari saya untuk bab relasi dan fungsi. Mohon maaf jika banyak kekurangan di dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.